Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Insan Tani. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang cara menguji larutan elektrolit. Jadi ada beberapa larutan yang kita buat. Kita akan menguji mana yang bersifat elektrolit dan mana yang bersifat non elektrolit. Tetapi sebelumnya teman-teman perlu pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan mengalami ionisasi membentuk ion positif dan ion negatif. Contoh, sebagai contoh misalnya garam dapur. Garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl. Ketika NaCl dilarutkan ke dalam air, maka NaCl akan terionisasi membentuk ion Na positif dan membentuk ion Cl negatif. Nah, dengan terionisasi menjadi Na positif dan Cl negatif, maka dikatakan larutan garam adalah larutan yang bersifat elektrolit. Jadi itulah yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Nah, bagaimana cara menguji larutan elektrolit? Di sini teman-teman bisa persiapkan alat seperti ini, ya. Alatnya itu baterai sepeda motor, ini ya, baterai sepeda motor. Kemudian dirangkaikan dengan ini kabel. Kabel ini dimasukkan, ya, dihubungkan ke bola pijar. Ya, kemudian dari bola pijar ini kabel berikutnya diletakkan di sini, ya. Ini sebagai kutub positif. Ini dari kutub positif, kabel merah, bola pijar langsung ini, ya, ke kabel yang positif yang merah ini. Ini nanti akan kita celupkan ke dalam larutan. Nah, kemudian yang kutub negatifnya warna hitam ini terus dihubungkan ke sini, ke kabel yang hitam. Jadi yang kabel hitamnya ini, ya, kabel yang hitamnya ini tidak menyentuh ke bola pijar. Nah, begini teman-teman caranya. Ini kita hubungkan. Ini di sini ada beberapa larutan yang telah saya siapkan. Sebagai contoh ini air murni, ya. Kemudian ada alkohol, kemudian ada asam cuka, kemudian ada garam dapur atau NaCl, dan terakhir ini ada pupuk NPK. Nah, kira-kira dari 5 larutan ini mana yang bersifat elektrolit dan mana yang bersifat non elektrolit. Kemudian di antara larutan elektrolit itu ada yang disebut elektrolit kuat dan ada yang disebut elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu artinya ketika zat atau senyawa kita larutkan ke dalam air, dia 100% akan mengalami ionisasi. Sedangkan elektrolit lemah, zat yang ketika dilarutkan ke dalam air hanya sebagian yang mengalami ionisasi. Nah, di antara ini mari kita coba, ya, mana yang elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan mana yang non elektrolit. Kita mulai dari air murni terlebih dahulu. Ya, ini kita masukkan ke dalam larutan air. Ini air murni. Di sini kita lihat bola pijar tidak menyala. Ini artinya larutan ini bersifat larutan non elektrolit atau bukan larutan elektrolit. Ini air, ya. Setelah itu kita masukkan juga lagi ke dalam alkohol. Ini alkohol kita masukkan. Apa yang terjadi teman-teman bisa saksikan, ya, bisa lihat. Ini juga demikian, alkohol, larutan alkohol itu tidak menyebabkan bola pijar menyala. Artinya larutan alkohol juga larutan yang bersifat non elektrolit. Nah, setelah alkohol kita masukkan, kita lap dulu, ya, kita lap dulu dengan kertas tisu. Tadi alkohol, ya. Sekarang larutan cuka. Apa kira-kira yang terjadi ketika ini dimasukkan ke dalam larutan cuka? Sama, ya. Di larutan cuka bola pijar tidak menyala. Hanya saja di sini bisa teman-teman perhatikan di kedua kutubnya ini, ya. Di kutubnya ini, di kutub yang ini dan yang ini itu terjadi gelembung. Coba kalau bisa di zoom, ya, ini bisa diperlihatkan ada gelembung, timbul gelembung halus, ya.
di antara katodanya timbul gelembung-gelembung halus. Itu menandakan bahwa larutan asam cuka dia bersifat elektrolit, tetapi dia bersifat elektrolit lemah sehingga tidak mampu menghidupkan bola pijar yang dihubungkan dengan sumber arus. Ini larutan asam cuka. Kemudian bagaimana dengan larutan garam dapur? Ini kita lap terlebih dahulu teman-teman ya. Kita lap supaya tidak terkontaminasi pada larutan berikutnya. Ini larutan garam dapur. Coba kita lihat apa yang terjadi ya. Di sini jelas nyala, bola pijar nyala terang. Beda dengan ketiga larutan terdahulu ini ya. Beda dengan larutan asam cuka, alkohol ataupun air murni. Di sini di larutan garam dapur nyala lampunya cukup terang. Nah, ya jelas teman-teman ya, cukup terang larutan garam dapur, nyala bola pijarnya. Kemudian kita lap ya, kita lap kembali. Kita lap kembali untuk selanjutnya kita ujikan ke larutan berikutnya. Di sini saya ambil larutan ini pupuk NPK, pupuk NPK 16. Nah, bagaimana? Apa yang akan terjadi ketika kita masukkan? Ya, nyala lampu juga cukup terang. Sama seperti garam dapur ya, teman-teman. Larutan pupuk NPK, nyala lampunya sama dengan yang terjadi pada garam dapur. Ini artinya pupuk NPK juga bersifat larutan elektrolit kuat sehingga bola pijarnya menyala dengan terang. Tetapi teman-teman, perlu kita pahami kenapa larutan ini dapat menyala, bola pijar yang ada kita rangkai ini dapat menyala. Kira-kira begini, ketika garam dapur atau pupuk NPK kita larutkan ke dalam air, akan terionisasi atau terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Kalau dia contohnya garam dapur tadi, seperti yang saya katakan, garam dapur itu rumus kimianya NaCl. NaCl ini ketika dimasukkan ke dalam air akan terurai menjadi ion Na positif dan ion Cl negatif. Kedua ion inilah yang menjadi jembatan bagi arus baterai untuk menyalakan bola pijar di sini. Itulah ya tadi kenapa ketika larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, dalam hal ini arus baterai sepeda motor. Tetapi ya teman-teman bisa buat sendiri alat seperti ini. Ini saya buat sendiri ya. Teman-teman juga bisa buat sendiri. Yang penting ada sumber arus. Tetapi teman-teman harus ingat, jangan sekali-kali menggunakan sumber arus listrik seperti arus PLN, jangan ya, itu sangat berbahaya. Kita bisa menggunakan arus dari baterai sepeda motor. Jadi teman-teman kalau tidak ada baterai sepeda motor, bisa juga dengan baterai senter biasa. Yang penting teman-teman harus bisa menyesuaikan. Ketika sumber arusnya misalnya 12 volt, bola pijar harus juga 12 volt. Jangan di bawahnya, kalau di bawahnya nanti bola pijarnya akan terbakar. Atau jangan ketika sumber arusnya 6 volt dibuat bola pijarnya 12 volt, ini tidak mampu, sumber arus tidak mampu menyalakan pijarnya. Jadi begitu ya teman-teman. Boleh coba di rumah. Ini saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi teman-teman karena ini adalah kaitan dengan ilmu kimia. Bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, mari silakan subscribe karena subscribe itu gratis ya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.